Immanuel yang memberikan sukacita pagi ini buat kami. Terima kasih buat Natal yang kami boleh rayakan di tahun 2020 ini. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah Allah yang menyertai, Immanuel bagi kami. Itulah menjadi andalan kami di tahun 2020. Bahkan nanti kami akan masuk tahun 2021 dan seterusnya. Kami akan terus mengandalkan Engkau. Pagi ini kami mau buka hati bagi Tuhan, baik semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun keluarga-keluarga kami, bahkan mereka yang saat ini Tuhan sedang melihat dan juga mendengarkan firman Tuhan lewat Tuhan online. Biarlah Tuhan sendiri boleh memberkati. Kami semua boleh dipulihkan karena kami tahu Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dan siap mengalami berkat lebih dahsyat. Katakan amin sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan pagi ini. Ya. Walaupun cukup mendung, tapi kita mengucap syukur karena cuaca tidak hujan dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sekali lagi selamat Natal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cukup sulit Natal tahun ini, kita harus menjaga jarak, kita harus jaga kesehatan, kita harus jaga seluruh kehidupan kita supaya kita tetap fit. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang hari ini kita sudah naikkan pujian Immanuel, Dia yang menyertai kita semua. Mari kita lihat sama-sama tema firman Tuhan pada pagi hari ini di Natal Gereja Sungai Yordan Keluarga Allah di Depok pada pagi hari ini. Temanya adalah Aku menyertai kamu senantiasa. Mari sama-sama baca tema ini. 1, 3. Aku menyertai kamu senantiasa. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Matius pasal 28 ayat 20b. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b. Kita baca sama-sama. 1, 3. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi sama-sama. 1, 3. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pada pagi hari ini dalam Injil Matius 28 ini berbicara tentang amanat agung, di mana Yesus sebelum naik ke surga Dia memberikan amanat. Nah, salah satu kelahiran Tuhan karena Dia ingin umat manusia diselamatkan. Amin. Umat manusia tidak memilih agama apapun. Semua orang, Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini kita akan melihat tema Aku menyertai kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita yakin kalau Tuhan sampai detik ini masih menyertai kita semua. Amin. Tuhan sampai hari ini masih melindungi kita semua. Tuhan Yesus sampai hari ini masih menolong kita semua. Kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi nafas hidup, kita masih diberi kesehatan. Tuhan masih sertai dan lindungi kita semua. Mari kita akan melihat bukti penyertaan Yesus kepada kita umatnya, atau bukti yang nyata di mana Tuhan menyertai kita. Yang pertama, bukti bahwa Yesus ini tetap menyertai kita umatnya
akan lihat sama-sama dari kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat 17a. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 17a. Lukas pasal ke-9 ayat 16 sampai 17a. Kita baca sama-sama. Lukas 9 ayat 16 sampai 17a dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai apa? Sampai kenyang. Yang pertama, bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini masih menyertai kita. Yang pertama adalah Dia menyertai di dalam seluruh kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu, semua kita masih bisa makan dan minum. Amin. Atau ada yang saat ini kesulitan, wah gak bisa makan lagi nih pastor, gak bisa makan lagi pendeta Kaleb, sudah 3 hari puasa, gak ada apa-apa di rumah. Kalau ada seperti itu, kita harus perlu tolong. Tapi saya yakin dan percaya, semua kita Tuhan pasti pelihara. Amin. Tuhan pasti tolong keperluan kebutuhan kita sehari-hari, pasti Tuhan tolong. Waktu pandemi COVID-19 ini baru melanda, saya sempat berpikir, bagaimana ya? Saya sempat pikirkan gimana keadaan jemaat. Sebagian dikeluarkan dari pekerjaan, sebagian juga mungkin di-off-kan, sebagian masih kerja dari rumah tapi gajinya dipotong. Tapi kembali lagi saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan anak-anaknya. Ada apa? Tuhan tidak pernah biarkan kita menderita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita minta-minta. Karena janjinya berkata, Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang pagi hari ini sampai pagi hari ini masih bisa makan dan minum, boleh lambaikan tanganmu. Wow, amin. Kecuali ada yang ambil puasa. Itu bukti bahwa Allah menyertai. Dia tidak akan biarkan, sekalipun COVID-19 sedang melanda dunia, tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Seluruh umat Tuhan yang sedang melihat dan mendengar kebenaran ini, percaya, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, bahwa Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kita umatnya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menderita atau kesulitan, bahkan tidak bisa makan. Ingat, waktu Elia diperhadapkan dengan situasi sulit, setelah dia dari sungai Kerit, dan kemudian Tuhan pimpin dia kepada wanita janda di Sarfat. Wanita ini kita sudah pernah mendengar ceritanya. Dia tinggal punya sedikit minyak dalam guling-guling dan segenggam tepung. Ngebayangin gak Bapak Ibu? Di rumah tinggal punya minyak sedikit dan tepung segenggam. Segenggam itu seraup. Dan lihat, waktu Tuhan mengutus Elia, dan Elia berkata, kamu buat dulu roti untuk saya, kemudian untuk kamu dan anakmu. Wanita ini sempat kaget, dan dia katakan, tinggal segenggam tepungnya, tinggal sedikit minyak dalam guling-guling. Apakah cukup untuk kita? Bahkan wanita ini berkata, selesai ini saya dan anak saya mati. Tapi lihat, kalau itu ada di
melalui tangan hamba Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktu itu dikerjakan oleh wanita itu. Kalau kita teliti dengan baik, Alkitab mengatakan wanita itu dan anaknya yang satu-satunya itu Tuhan pelihara sampai turun hujan. Saat itu Israel, waktu itu Israel dan juga Sarfat sekitarnya itu sedang mengalami kekeringan. Dan kekeringannya nggak tanggung-tanggung, 3,5 tahun. Bapak Ibu bayangkan, panas tidak pernah hujan 3,5 tahun. Itu nggak ada air lagi. Itu adalah masa sulit. Tapi lihat, Alkitab jelas sekali. Tuhan itu memelihara wanita itu dan anaknya sampai hujan turun. Artinya 3,5 tahun hanya tepung segenggam minyak dalam buli-buli itu. Itu dari mana? Itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Mujizat yang besar. Dan mujizat itu akan terjadi buat Bapak Ibu, bagi saya dan bagi umat Tuhan. Beri tepuk tangan. Tuhan tidak akan biarkan kita. Allah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Dan sampai hari ini semua segar-segar, merah hijau ada di dalam ruangan ini. Anak-anak remaja bisa kasih yang terbaik. Latihannya gak lama, tapi kasih yang terbaik. Coba kalau mereka belum makan, karena keluarganya lagi kekurangan, mungkin letoy. Tapi lihat, sampai hari ini Allah bekerja buat kita. Allah Immanuel buat kita. Ada amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Yang setuju katakan amin. Wah, itu bukan amin yang mantap. Amin harus yes, amin. 1, 2, 3. Nah, itu baru amin Natal itu ya. Karena yakin Allah menyertai. Haleluya. Nomor 2, bukti Allah itu menyertai. Matius 4 ayat 24. Kalau ada yang ketemu boleh baca dengan suara yang keras. Matius 4 ayat 24. Saya senang ayat ini karena ini bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari baca Matius 4:24 yang suaranya besar. Hai, nggak bawa Alkitab ya? Kalau gitu saya baca, jemaatnya terpana semua. Matius 4:24. Maka tersiarlah berita tentang dia, tentang Yesus di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nomor 2, bukti penyertaan Tuhan bahwa Yesus menyertai di dalam kesehatan kita. Katakan kesehatan saya. Semua sehat, yang sehat lambaikan tangan. Wih, semua sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya. Kau sehat kantongnya kan? Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Allah menyertai. Allah menjamin kesehatan kita, anak-anaknya. Kita belum lama ini mendapat kabar bahwa Opa Ruru akan dioperasi. Dan hari ini Tuhan sudah menyertai. Hari ini Opa sama-sama. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena Opa hadir bersama kita. Minggu lalu sudah kesaksian. Kesaksiannya bagus. Awalnya ragu mau dioperasi. Saya dan Opa pemikirannya sama. Dipikir dioperasi, zaman sekarang di black. Rupanya semua pakai resistif laser. Dan hari ini Opa sudah sehat. Padahal Opa sudah mengalami kesulitan. Itu Tuhan
yang menyertai. Saya sempat bergumul, saya sempat berdoa, tolong opa Ruru Tuhan. Karena saya membayangkan gimana seorang opa dibelek-belek gitu ya. Rupanya cara Tuhan dahsyat. Dan hari ini kita senang semuanya. Allah itu menyertai kita. Berapa tahun yang lalu saya termasuk menangani orang tua kita, Inang Yuli. Secara manusia tidak ada harapan. Jantungnya sudah kena. Tapi hari ini sehat. Karena Yesus. Hari ini sehat. Karena Dia adalah Jehovah Rafa. Dia yang menyembuhkan. Ada amin. Dan hari ini semangat kepada Tuhan. Dia punya impian. Semua anak-anaknya harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikian juga kita semua. Amin. Semua strike dulu. Saya sehat. Ya, yang dokter bilang ada gangguan jantung. Pagi dikatakan oleh bilur Yesus aku sehat. Yang pagi hari ini mungkin ada encok, mungkin ada apa, mungkin ada apa, ada kolesterol, ada asam urat. Percaya Alkitab tidak pernah salah. Dikatakan Tuhan melenyapkan. Katakan melenyapkan. Katakan Tuhan melenyapkan. Yang mendengar firman Tuhan ini, kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup melenyapkan segala bentuk sakit penyakit apapun juga, termasuk tumor, kanker ganas sekalipun. Saya sudah pernah saksikan di sini. Ponakan saya, anak-anak saya disembuhkan dari kanker ganas tulang. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Allah dahsyat. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat. Amin. Dia menyembuhkan kita. Bukan saja penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita, penyakit fisik yang melukai kita, termasuk Bapak Ibu, sakit hati Ibu. Amin. Termasuk hati yang luka, hati yang patah, hati yang kecewa, Allah sanggup menyembuhkan. Ada amin. Waktu wanita di dalam Yohanes 4, seorang wanita yang nakal, suka main laki-laki, bukan main perempuan, main laki-laki, itu termasuk penyakit dosa. Tuhan sembuhkan. Hari ini dosa apapun juga Tuhan sembuhkan dengan darahnya yang kudus. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Ini hebat, ini luar biasa. Dan kita lihat bahwa Allah itu tidak pernah berhenti menolong kita umatnya. Jadi kita harus tahu, kalau kita kurang sehat, jangan pergi ke dukun. Amin. Jangan cari paranormal. Ada satu teman berkata, masa ada pendeta pergi ke paranormal? Ke pendeta apa itu? Pendeta maaf, kalaupun mati, Tuhan izinkan karena sakit, mati, harusnya kasih contoh. Amin. Tuh Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Mati itu keuntungan loh. Yang merasa mati untuk melambaikan tangan. Yang lain takut. Wah, belum mau mati pastor, belum mau mati Pak Pendeta Kaleb, masih panjang. Ya memang urusan mati atau meninggal itu ada di tangan Tuhan. Karena itu selama masih ada waktu dan kesempatan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Sehingga waktu dipanggil Tuhan, setiap kita masuk dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi datang ke gereja jangan hanya Natal hari ini ya. Amin. Tanggal 25 besok kita masih ada ibadah.
Yang penting kita terus jaga jarak kita. Nanti setelah ini kita bersosialisasi, jaga jarak dengan baik. Amin. Dan ini luar biasa, sesuatu yang hebat. Dan kesehatan kita adalah milik dari Tuhan. Ibu Pendeta Suci sering dia kesaksian bagaimana Tuhan menolong dalam fisiknya. Umur berapa Ibu Pendeta? 70. Kitab Mazmur berkata umur manusia 70. Kalau kuat 80. Jadi mau minta umur berapa ini Ibu Pendeta? 80 saja. Bukan 180. Ibu Pendeta boleh menentukan, tapi Tuhan berkarya untuk masing-masing kita. Ada minta 80, tiba-tiba dikasih 100, kita nggak tahu. Karena masih berkhotbah, umur 100 masih berkhotbah. Ya, saya kebayangin saya umur 80 sampai 100 masih khotbah kan? Tapi saya yakin bisa lah. Karena kalend di Alkitab tuh 85 tahun. Kuatnya seperti 45 tahun lalu. Makanya saya imani, waktu saya umur 85 tahun, saya akan berkata, kok masih seperti 40 tahun ya? Ada amin. Itu iman, amin. Bukan untuk kesombongan, kita boleh kok. Manusia zaman dulu umurnya berapa? Sampai ada yang 969 tahun. Masa kita mau minta 100 nggak mau? Ya kan? Kan luar biasa. Kalau Opa Ruru bisa sampai umur 100 tahun membimbing keluarganya, cucu-cucunya kepada Tuhan. Kan kita bangga banget, amin. Demikian juga Opa. Iya kan? Kita bangga. Nah ini penting. Kesehatan kita adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bukti penyertaan Tuhan, Lukas 19 ayat 9. Kita baca sama-sama Lukas 19 ayat 9, 1-3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Yang ketiga, bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya, bagi kita adalah Allah itu atau Yesus menyertai dalam keselamatan kita. Keselamatan ini adalah kunci semuanya. Ini peristiwa waktu Sakius, seorang yang pendek, dan dia mulai percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus berkata bahwa dia adalah keturunan Abraham. Artinya dia itu punya iman yang hebat. Hari ini kita juga adalah keturunan Abraham karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Kemarin kita membaptis dua saudari kita, Ibu Sri dan juga Ibu Astaria, dan mereka believe kepada Tuhan. Ada amin. Mereka adalah keturunan Abraham juga. Kita semua adalah keturunan Abraham. Adalah orang-orang yang hidup dalam iman. Amin. Kita belum melihat surga, tapi kita percaya ada surga. Kita belum melihat ada surga yang kita lihat secara kasat mata, tapi iman kita berkata kita pasti masuk surga. Karena Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah itu menyertai sempurna. Sakius ini orang yang kaya. Oke, tubuhnya boleh pendek, tapi dompetnya tebal. Kenapa? Karena dia konglomerat, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya berdoa para pengusaha-pengusaha di gereja ini, waktu Tuhan angkat lebih tinggi lagi, kalian tidak akan tinggalkan Tuhan. Setiap orang-orang yang ada di luar sana yang percaya hari ini, dan engkau semakin diberkati oleh Tuhan, engkau tidak akan tinggalkan Tuhan. Engkau tidak
tangan kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua yang ada di tangan kita hari ini itu sifatnya sementara. Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga. Bukan berarti pada Natal pagi ini terus Bapak Ibu pulang dari sini langsung semua dijual, kemudian kita jadi miskin. Itu salah mengerti. Tapi apa yang ada pada kita, yang kita bisa berikan untuk kemuliaan Tuhan, berikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya selalu ingatkan Bapak Ibu yang punya rumah bagus, bangunlah kehidupan doa di sana. Amin. Bangunlah di sana tiap pagi setel pujian penyembahan. Pujian penyembahan daripada dangdut dunia. Masa pagi-pagi tidak sembah laki-laki, ya pun, ya kan? Itu bukan anak Tuhan. Tapi kalau pagi-pagi Immanuel, amin. Yesus lahir bagiku, Immanuel. Yesus hadir bagiku. Ada amin. Daripada muter pagi-pagi tidak semua laki-laki, iya kan? Pagi-pagi lagu melo Nia dan Niati atau siapalah, iya kan? Yang melo-melo dunia ada powernya juga. Tetapi kuasa pujian dalam Tuhan lebih power. Ada amin. Dulu saya waktu masih SMA punya lagu favorit. Siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta. Waduh, itu favorit saya waktu SMA. Akhirnya gagal-gagal terus. Itu udah didores tuh nyanyinya. Ya. Hati jadi luka. Aduh, kalau saya ingat-ingat kenapa dulu saya hidupnya begitu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah pulihkan. Amin. Hari ini coba pelan-pelan ciptain lagu. Puji Tuhan sudah ada 14 lagu. Bapak Ibu tinggal cari aja. Amin. Beri tepuk tangan. Ya. Yang nonton sudah hampir 6.000. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, ini semua untuk Tuhan. Bayangkan ada lagu tentang perjamuan kudus yang bagus sekali. Ya, hanya darahnya kita ini dikuduskan. Dan juga lagu-lagu yang lain. Ada amin. Sampai ada artis yang ada di Sabah sana berkata ini lagu bagus banget. Saya belum dapat pujian dari jemaat di tempat ini. Ya saya sedih sekali. Ya, jemaatnya cuma bilang good ya. Ya, nggak ada yang ngomong ini bagus sekali. Puji Tuhan ada artis dari Sabah ini bagus sekali. Oh ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jangan-jangan ada iri hati di hati mereka Tuhan. Ampuni hari ini. Bercanda Bapak Ibu, udah masukin di hati aja ya. Tapi betul, itu ada artis rohani dari Sabah. Itu dia mengucap syukur karena ada satu lagu tentang air kehidupan. Berapa banyak sudah nonton air kehidupan? Lambaikan tangan biar saya bisa lihat tuh tangan-tangan belum nonton. Ya. Wah, lagu air kehidupan Bapak Ibu nggak nonton rugi. Nanti di surga ditanya loh. Ya, itu bagus. Ada amin? Itu bagus sekali lagunya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersyukur karena Allah menyertai untuk menyelamatkan kita. Saya itu ngotot tuh
ngarang lagu karena saya tahu di surga kita gak ada lagi jual menjual. Di surga itu kerjanya cuma memuji Tuhan. Siapa tahu dari 100 lagu yang saya ciptakan bisa dipakai di surga. Saya kan gak tahu. Bisa saja. Amin. Bisa saja hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menciptakan lagu bagus-bagus, bisa saja. Karena sudah ada beberapa lagu. Dalam Mazmur 1 lagunya saya sudah catat juga. Bisa saja karena itu lagunya beberapa dari firman Tuhan. Roma 3:23 sampai 25 sudah ada lagunya juga. Bisa saja karena itu firman Tuhan. Ada amin. Jadi Bapak Ibu janji ya mau nonton ya. Yang janji lambaikan tangan. yang irit pulsa nggak usah lambaikan tangan. Haleluya, Bapak Ibu. Tapi Natal ini kita pulang dengan 3 hal. Mari kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, Yesus itu menyertai dalam kebutuhan kita. Yang setuju lambaikan tangan kita. Amin. Yang kedua, Yesus itu menyertai dalam kesehatan kita. Yang mau hidup sehat, amin, umur panjang sehat, dan juga berkatnya banyak, lambaikan tangan. Dan yang terakhir, Yesus menyertai dalam keselamatan kita. Ini yang terpenting. Semua kita ingin masuk surga, amin. Haleluya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mendengar firman hari ini, dan firman-Mu menguatkan kami. Karena Yesus menyertai kami senantiasa. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau menyertai dalam kebutuhan kami. Engkau menyertai di dalam kesehatan kami. Engkau menyertai dalam keselamatan kami. Keselamatan yang kekal, keselamatan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih di Natal hari ini kami menaikkan segala syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur.